Shalom umat Tuhan yang terkasih. Renungan hari ini berbicara tentang rancangan manusia dan rancangan Tuhan. Kita semua punya cita-cita dan rancangan-rancangan dalam hidup kita. Kadang cita-cita tidak tercapai pada titik tertentu. Kita sering putus asa dan menyalahkan Tuhan. Dan kita juga sering membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Bahwa hidup kita lebih baik dari orang lain. Tetapi kenapa Tuhan tidak menjawab doa kita sesuai dengan apa yang kita harapkan? Sedangkan orang lain yang hidup mereka jauh dari Tuhan, tetapi mereka selalu berhasil. Ini salah satu pandang hidup kita sesuai dengan pemikiran kita yang salah. Nah, malam hari ini firman Tuhan dari Yesaya 55 ayat 8-9 berbicara bagi kita semua tentang perbedaan antara pikiran dan jalan Tuhan dengan pikiran dan jalan manusia. Ayat-ayat ini menekankan betapa jauhnya rencana dan cara Allah melampaui pemahaman dan kemampuan kita. Mari kita uraikan ayat 8 sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Ini adalah pernyataan yang tegas dan lugas. Tuhan secara langsung menyatakan bahwa apa yang kita rencanakan dan bagaimana kita menjalani hidup kita berbeda secara fundamental dari apa yang Dia rencanakan dan bagaimana Dia bekerja. Kita cenderung berfokus pada hal-hal yang terbatas. Sementara perspektif Allah jauh lebih luas dan mencakup rencananya yang menyeluruh bagi seluruh ciptaannya. Ayat 9 sebab seperti langit lebih tinggi daripada bumi, demikianlah jalanku. Lebih tinggi daripada jalanmu dan rancanganku. Lebih tinggi daripada rancanganmu. Ini adalah analogi yang kuat untuk menggambarkan perbedaan tersebut. Tinggi langit dibandingkan dengan bumi menunjukkan kesenjangan yang tak terukur. Sama seperti kita tak dapat sepenuhnya memahami kebesaran dan luasnya langit, kita juga tak dapat sepenuhnya memahami kebijaksanaan dan rencananya Allah. Ayat-ayat ini memanggil kita untuk kerendahan hati. Kita harus mengakui keterbatasan pemahaman kita dan berserah kepada kebijaksanaan Allah yang tak terbatas. Kita harus mempercayai bahwa Allah memiliki rencana yang baik bagi kita. Bahkan ketika kita tidak memahaminya, seringkali jalan yang dipilih Allah tampaknya berlawanan dengan apa yang kita inginkan atau harapkan, tetapi pada akhirnya, itu adalah jalan terbaik bagi kita. Ayat-ayat tersebut mendorong kita untuk selalu berdoa dan memohon tuntunan. Kita harus mau menyerahkan rencana dan jalan kita kepada Allah. Ini berarti mempercayainya. Bahkan ketika menghadapi ketidakpastian dan kesulitan, firman dari Yesaya pengingat akan kedaulatan Allah dan betapa pentingnya untuk mencari dan mempercayai rencananya di atas rencana kita sendiri. Itu adalah panggilan untuk kerendahan hati, kepercayaan dan penyerahan total kepada Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.